sudah masuk ke bab fuel and combustion. Saya ulas sedikit dari materi tadi pagi. Pengulasan. Pengulasan itu artinya secara cepat. Ya. Bahan bakar dan proses pembakaran. Di dalam bahan bakar itu dikenal dengan istilah heating value atau nilai kalor bahan bakar. Nilai kalor bahan bakar. Nilai kalor bahan bakar itu ada terbagi dua, total heating value dan net heating value. Total heating value atau biasa disebut HHV itu didefinisikan sebagai nilai kalor sebenarnya. Nilai kalor sebenarnya. Berapa kalor yang dimiliki oleh bahan bakar tersebut tanpa harus dia menguapkan H2O. Artinya H2O produk dari pembakaran dalam fase liquid. Misalnya proses pembakaran CH4 plus O2 menghasilkan CO2 plus H2O liquid. Harusnya pembakaran ini kan H2O-nya gas. H2O-nya harusnya gas. Untuk merubah fase dari liquid ke gas, itu butuh energi yang dikenal dengan istilah kalor laten, panas penguapan. Dari wujud H2O liquid menjadi H2O gas, itu butuh nilai kalor atau lambda, kalor laten penguapan. Untuk HHV, ya, dia tidak memberikan kalor laten. Dia tidak memberikan kalor laten. Artinya H2O-nya tetap berfase liquid. Maka bisa disimpulkan HHV itu ialah nilai kalor sebenarnya yang dimiliki oleh bahan bakar. Nah, saya lupa mengupload materi tadi pagi. Lupa. Nanti kamu bisa pelajari lagi. Selanjutnya itu ada istilah NHV, net heating value, atau biasa sering disebut LHV, lower. Artinya inilah nilai kalor yang bisa termanfaatkan. Bersih, nilai kalor bersih. Nilai kalor bersih. Ada sebagian panasnya yang dimanfaatkan untuk menguapkan H2O. Jadi kalau total itu, kalau HHV itu terdiri atas nilai kalor panas laten penguapan, panas laten penguapan atau lambda H2O. Selanjutnya LHV, hasil penambahan nilai kalor laten plus LHV itulah HHV. LHV inilah yang bisa bersih, secara bersih dimanfaatkan untuk proses lainnya, Kemudian di dalam bahan bakar itu sering didominasi oleh karbon sebagai unsur yang bisa terbakar. Unsur yang bisa terbakar. Karbon itu, karbon bahan bakar
itu tidak bisa berdiri sendiri dalam bentuk unsur. Dia harus dalam bentuk hook atau kokas, dan apa satunya lagi tadi, charcoal ya, dalam bentuk charcoal, bisa dalam bentuk charcoal. Charcoal atau arang. Jadi karbon ini unsur harus ada senyawa lain ya sebagai pembentuk dari sebuah materi. Ya. Bisa membentuk dalam bentuk kokas, bisa dalam bentuk arang misalnya, arang charcoal. Kemudian selanjutnya bahan bakar itu ada beberapa jenis ya. Secara wujud ya, bahan bakar itu wujudnya ada yang gas, ada yang liquid, ada yang solid atau padat. Solid. Kita pelajari dulu bahan bakar padat. Contoh bahan bakar padat itu batu bara. Batu bara bahan bakar padat. Ya. Batu bara itu bisa dianalisis kandungannya. Kandungan batu bara itu bisa dianalisis menggunakan analisis ultimate dan analisis proximate. Nah, bisa dilihat bedanya ya antara ultimate dan proximate hasil analisanya. Di sini ada abu di ultimate lebih kecil ketimbang abu yang ada di proximate. Karena abu yang ada di proximate ini sudah plus sulfur, kandungan sulfur. Kemudian karbon ini masih kotor sifatnya. Kalau yang bersihnya atau yang benar-benar karbon ya, tanpa pengotor lain itu ada di proximate. Dalam istilah fixed karbon, benar-benar karbon, unsur karbon. Nilainya akan lebih kecil ultimate ketimbang proximate. Kemudian di proximate ada zat terbang. Zat terbang ini didefinisikan kalau batu bara terbakar, dia akan terbang. Dia akan terbang. Mudah terbang. Mudah apa? Mudah ikut terbang. Kemudian selanjutnya tadi di analisis ultimat ya, itu abu sudah terkoreksi. Abunya, nilai abu di ultimat itu sudah terkoreksi, corrected. Inilah nilai abu sebenarnya, ya, nilai abu sebenarnya yang ada di ultimat. Sedangkan di proximat itu abunya masih besar nilainya karena ada kandungan sulfur. Pasnya itu masih persentasenya besar karena masih ada kandungan sulfur. Maka kalau ingin benar-benar abu, ya pakai rumus ini, persamaan ini ya. Dari hasil persentase abu di proximat ini ya, proximat dikurang 3/8 persentase sulfur.
Definisi dari abu sendiri ya, abu sendiri. Abu itu kandungan mineral, ya, kandungan mineral yang tidak bisa terbakar, Nah, berempuk, terbakar, wah, bahasa Inggrisnya, Pak, yang tidak bisa terbakar. Mineral itu tidak bisa terbakar. Seperti misal abu itu mengandung, ada tidak di sini tulisannya abu, biar lebih terinci. Enggak salah ada ya. Saya cari dulu. John, hadir kau, John? Assalamualaikum, Pak. Sorry, Ya. Pak, tadi itu, Pak. Gangguan suaranya, Pak. Oke, John. Maaf ya, Pak. Oke. Saya mau nyari abu dulu ya. Biar lebih jelas. Mengapa abu itu harus terkoreksi? Ada enggak ya? Kalau nggak salah ada. Kalau nggak salah saya terbaca. Maklum lah hatam ya, tak bukan. Sombong Pak. Nggak terbaca saya. Ini kandungan mineral abu itu. Abu itu mineral seperti silika, ya, seperti Fe dan kawan-kawan. Nah, ini yang dominan, silika dan Fe dominan yang ada di batu bara. Tidak terbakar, jadilah abu. Ini abu. Mengapa harus terkoreksi? Karena mineral itu tertambat dalam senyawa yang memiliki bahan yang bisa terbakar. Nah, tertambat ke dalam senyawa yang bahannya bisa terbakar. Terikatlah istilahnya ya, yang tertambat. Misalnya sulfur, itu mengikat Fe, S2. Ya. Sulfur itu di dalam batu bara itu akan bersama-sama berikatan dengan Fe. Padahal sulfur sendiri bisa terbakar. Jadi kalau misal pembakaran FeS2 ini, dia menjadi Fe2O3 plus SO2. Plus SO2. Nah, ini hasil pembakaran dari sulfur. Pembakaran sulfur itu SO2. Ya. Jadi intinya abu itu adalah mineral. Nah, itulah. Kemudian jadi abu harus terkoreksi, ya, biar memang benar-benar abu. Gitu, nah. Ini persamaannya.
Selanjutnya, ranking dari batu bara ya. Sudah belajar kan materi batu bara, teknologi pengolahan batu bara. Siapa yang ngajar? Siapa yang ngajar batu bara? Aba. Bukan teorinya, teori. Sudah belum pemanfaatan batu bara? Belum. Belum, Pak. Jadi ada ranking batu bara itu. Batu bara di Sumatera Selatan ini terkategori ini dua ini, semi bituminus dan bituminus yang ada di Palembang ini, yang ada di Sumsel lah. Ranking dari batu bara itu didasarkan oleh persen karbon yang terkandung di dalam batu bara tersebut. Kali ini kan, nah dalam analisis ultimat dan proximat ada kan persen karbon. Nah ini ya 66, fix karbonnya 50. Semakin banyak persentase karbon, rankingnya semakin tinggi, ya, semakin tinggi. Otomatis, karena karbon lebih banyak, kalau ingin dibakar butuh oksigen lebih banyak, karbonnya banyak, maka butuh oksigen lebih banyak agar terbakar menjadi CO2. Ya, itu logikanya ya. Maka perbandingan antara bahan bakar banding O2 itu istilahnya fuel ratio. Bahan bakar banding O2 ya. Misal rasio 10 ini didefinisikan sebagai ya satu pun batu bara butuh 10 pun O2, gitu kan? 1 pun batu bara butuh 10 pun O2. Nah, itu rasio 10 sampai 60. Nah, jadi karena kandungan karbonnya ranking terbawah, semakin bawah ranking semakin kecil, ya semakin kecil pula kebutuhan oksigennya. Ya. Itu cara membacanya. Selanjutnya, nilai kalor batu bara. Nilai kalor batu bara. Biasanya, untuk memperoleh nilai kalor batu bara, itu secara eksperimental. Menggunakan pengukuran secara langsung pakai alat kalorimeter. Ya, pakai alat kalorimeter. Atau nama alatnya itu boom kalorimeter. Nah, pernah nengok belum di lab analisis batu bara? Boom kalori. Kalau belum, tanyai besok pas praktek. Pak, nah, yang mana bom kalorimeter itu? Ya, yang difungsikan untuk mengukur secara langsung nilai kalor batu bara. Yang terukur di dalam bom kalori ini, yang terukurnya itu nilai HHV. Nilai HHV. Artinya, produk pembakarannya dianggap H2O masih berfase liquid. Ya. H2O-nya masih berfase liquid. Ya.
ingin dikonversi menjadi LHV, ya, ukur dulu berapa banyak persentase hidrogen. Ukur dulu persentase hidrogen di dalam batu bara tersebut. Nah, di dalam prosesnya ukur dulu persentase hidrogen. Hidrogen agar bisa diperoleh nilai LHV. Ya. Masukkan ke persamaan net HV atau LHV sama dengan nilai yang diperoleh dari bom kalori ya, dikurang 9 dikali kandungan hidrogen dikali 1056 ya. Karena hidrogen ini yang akan bereaksi, hidrogen sendiri yang akan bereaksi menjadi H2O ya. Ya. Saat ini di total heating value di HAV H2O-nya masih berfase liquid. Dia menginginkan H2O-nya berfase gas agar nilainya menjadi LHV. Ya. Agar nilainya menjadi LHV. Jadi peroleh dulu nilai hidrogen. Hidrogen di batu bara ya. Di batu bara itu terdapat pada moisture. Kelembapan moisture content. Artinya kan kandungan H2O di dalam batu bara, moisture. Selanjutnya net hidrogen. Yang benar-benar hidrogen yang ada di batu bara berapa banyak net hidrogen. Kemudian ada di combined water. Atau istilahnya H2O tertambat. Nah, tertambat ya, H2O tertambat yang terdapat di dalam batu bara. Combined water ini H2O yang terdapat di dalam. Kalau moisture itu di permukaan ya, di permukaan. Misal ini batu bara dalam bentuk bongkahan misalnya. Moisture content itu kan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Kadar air yang ada di udara, H2O udara. H2O di dalam udara. Ya, H2O di dalam udara. Berinteraksi dengan permukaan si permukaan batu bara. Nah, inilah moisture content. Sedangkan combined water di dalam nyonian. Nah, di dalam batu bara nyonian, ya. Di dalam batu bara nyonian. Gimana? Ngerti tidak? Saputri. Nah, sana bukan Saputri, ini EGA ini. Jangan EGA dulu ini sebutnya. Ya, Pak. Nah, banyak yang keluar ini. Ada pesertanya. (14) jadinya. Cak mana?
Ya sih Pak, paham belum? Bisa dipahami, Pak. Oke. Nadinda, Cak Nur Nadinda, sejoin. Ada, Pak. Aduh, paham nggak? Paham? Belum? Belum, Pak. Apa belum terus nih? Nggak disimak olehnya. Disimak, Pak. Jadi persen hidrogen dari moisture, dari net, dari combined water. Jumlahkan saja 9,61 tambah 3,25 tambah 9,4. Nah, berapa persen? Tambahkan. Karena yang dipintanya dalam bentuk persen ya. Persen massa. Weight fraction. Weight fraction. Dalam bentuk fraksi ya. Kalau tadi dalam bentuk persen. Tapi yang dipintanya dalam bentuk fraksi. Dalam bentuk fraksi. Artinya harus dibagi 100 dulu yang tadi. Jangan kamu pakai nilai persen. Harus dalam bentuk fraksi. Kemudian nilai kalor pula, HHV pula bisa diperoleh dengan persamaan Dulong. Persamaan Dulong. Dulong formula. Ini persamaannya dari analisis ultimate. Itu bisa diperoleh nilai karbon, nilai hidrogen secara total, ya hidrogen total tadi ya 3 iko kan, 3 iko. Moisture, combine, dan net. Nah, ini hidrogen net sendiri. Lanjutnya sulfur. Itu ada di ultimate ya, ultimate. Nah, bisa langsung kalau sudah diperoleh nilainya, ya kalikan saja dengan heating value masing-masing. Karbon 14.495 kali persen karbonnya, fraksi dalam bentuk fraksi ya, bukan dalam bentuk persen, fraksi. Masukkan ke persamaan ini. Ini disebut Dulong formula. Ya. Jadi tidak perlu lagi pakai bom kalori ya. Bom kalori. Nggak usah pakai lagi. Jadi secara eksperimental pakai bom kalori, cara perhitungan ya pakai analisis ultimate dulu, baru bisa dapat nilai HHP. Selisih antara bom kalori dan persamaan Dulong. Nah, seperti ini dicontohkan. Kalau memakai bom kalori 11.725. Kalau memakai persamaan Dulong 11.920. Selisih 1,7%. Selanjutnya, ini untuk berapa banyak kandungan hidrogen di dalam karbon. Di dalam karbon. Standar heating value dan net hidrogen yang terkandung di dalam batu bara. HV singkatan dari heating value
IHP. Kemudian hidrogen yang terkandung untuk setiap pun karbon, pun per pun. Banyaknya hidrogen, pun hidrogen untuk setiap pun batu bara, karbon, untuk setiap pun karbon. Setiap pun karbon. Misalnya di dalam coke ya. Di dalam coke itu tidak ada kandungan hidrogennya, tidak ada. Ya. Kokas. Hidrogennya 0. Nah, nilai kalor dari karbonnya, nilai kalor dari karbon ialah 14.495. Sama seperti ini. 14.000 nih. 14.495. Karbon murni, ya, karbon murni tanpa hidrogen. Tapi ada impurities lain, ada itu ya. Agar bisa dia terbentuk materi. Jadi karbon itu tidak bisa sendirian. Karbon tidak bisa. Jadi tanpa hidrogen, dia nilainya sekian. Antrasit, ini ranking batu bara tertinggi ya. Ranking batu bara tertinggi. Ada kandungan hidrogennya. Hidrogennya ada. Ya tadi apa persamaannya itu? Available hidrogen. HA ini available hidrogen. Pun hidrogen per pun karbon. Nah, diperoleh 0,029. Banyaknya hidrogen untuk setiap satu pun karbon. Seperti itu ya. 0,09. Maka karena kandungan hidrogennya semakin tinggi, ya, semakin tinggi, ya mengakibatkan karbonnya saja ya, untuk karbonnya saja itu akan semakin tinggi nilai kalornya. Bukan batu bara ya, bukan batu bara, tapi karbonnya saja. Karbonnya saja. Ini kan heating value. Ya. Untuk setiap pun karbon. Untuk setiap pun karbon. Kalau si coke ini tidak ada hidrogennya, tanpa hidrogen. Kalau ini ada hidrogennya. Semakin banyak, semakin rendah levelnya, semakin banyak hidrogennya. Semakin banyak hidrogennya. Maka nilai kalor si karbon sendiri itu akan semakin meningkat. Ya. Tapi ini nyisip nih. Nurun lagi nih di lignit. Di lignit. Ya, karena kandungan hidrogennya turun lagi kan. Kandungan hidrogennya turun lagi. Nah. Selanjutnya petroleum. Petroleum terdiri atas dua kata. Ini bahasa Yunani ya, salah. Petrol dan leum. Petrol itu minyak bumi. Bahasa petrol. Petroleum, minyak bumi ya, minyak bumi. Itu terdiri atas nyawa yang kompleks, tapi lebih kompleks batu bara. Makanya bentuknya solid, padat. Lebih kompleks batu bara ketimbang minyak bumi.
Ini masih campuran yang kompleks di minyak bumi itu. Terdiri atas hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon tuh HCO, CHO. Nah ini. Kalau ada unsur ini ialah hidrokarbon. CHON. Nah, ada N-nya juga. Hidrokarbon. Tapi didominasi oleh C dan H. Hidrokarbon. Oh, salah. Ini unsur organik. Yang namanya organik itu CHON. Ya. Yang dikatakan organik. Ya. Salah saya. CHON itu senyawa organik. Kalau ada unsur CHON, itu organik tuh. Ya. Sedangkan hidrokarbon, dua ini saja. Itu yang tergolong hidrokarbon. Jadi hidrokarbon termasuk senyawa organik. Ya. Termasuk senyawa organik. Terdiri dari senyawa yang kompleks. Kalau dikelompokkan, senyawa-senyawa hidrokarbon yang ada di minyak bumi, ada 4. Ya. Parafin, olefin, napten, aromatik. Nah, boleh disingkat ya. PO, PO, NA, PO, bisa disingkat. Parafin, napten, olefin, aromatik. Ya. Parafin itu lurus jenuh. Olefin lurus tak jenuh. Napten siklik jenuh. Aromatik siklik tak jenuh. Nah, itu baik. Mengingatnya ya. Mengingatnya seperti itu. Lurus jenuh, lurus tak jenuh, siklik jenuh, siklik tak jenuh. Nah, itulah senyawa-senyawa yang ada di minyak bumi. Apa itu lurus jenuh? C. Ini lurus jenuh nih. CN, H2N, S2. Tahu kalau sering disebut apa? Alkana. Itu lurus jenuh. Arti jenuh tersebut ialah seluruh tangan karbon, ada 4 tangan karbon, terisi oleh atom-atom. Penuh tangannya. Pikiran kamu sudah jenuh ya. Tidak bisa masuk lagi. Nah, penuh pikiran kamu. Jadi senyawa-senyawa alkana. Untuk parafin lurus jenuh. Ya. Selanjutnya, apa itu olefin? Olefin lurus tak jenuh. Tak jenuh ada 2. Ada alkena, ada alkuna. Ya, ada. C
C, nah, kan H, 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 H. Nah, untung itu tidak tatap muka ya. H, H, H terus tadi ya. Nah, ini kan tangan dari C masih ada yang ganda ya, yang ganda. Nah, itu tak jenuh itu, tak jenuh. Masih ada kesempatan untuk berikatan dengan atom yang lain. Nah, ada kesempatan berikatan dengan atom yang lain. Ya. Tak jenuh. Ini alkena. Kalau alkuna, ya tambahin lagi sikok lagi tak. Rangkap 3 dah. Rangkap 3 Pak, benar Pak. H-nya hapus sikok. Nah, H-nya. Ya sudah. Lurus, tak jenuh. Olefin. Senyawa olefin. Enak kan ingatnya kan? Tidak perlu dihafal. Saya mana pernah ngapal. Tidak pernah saya ngapal. Inti saya belajar itu saya harus paham dulu. Paham dulu. Tidak pernah saya. Total heating value adalah ini. Habis memori di otak saya. Memori di otak saya habis untuk menghafal. Jadi dari dulu, ya sejak saya kecil ya, sejak kecil. Yalah sejak SMP, SMA. Kalau SD masih ngapal. Kalau tidak hafal kena pecut guru. SMP, SMA jarang saya ngapal. Apalagi kuliah. Parafin adalah, alkana adalah, habis memori otak saya untuk menghafal. Selanjutnya, napten. Nah, napten. Ya, salah satu contohnya. Segi berapa? Nah, misalnya. Baca ini ya. Kan C. Itu napten. Sedang jenuh. Artinya ya satu-satu. Tangannya itu satu-satu. Sedangkan aromatik, ya ada rangkap. Ada rangkapnya. C. Kemudian rangkap. Lagi C. Tidak rangkap. C. Rangkap lagi. Ini rangkap. Rangkap. C. Rangkap. Nah, ada rangkapnya. Itu untuk aromatik. Yang tidak berangkap itu diistilahkan napten. Nah, inilah senyawa-senyawa yang ada di petroleum atau minyak bumi. Ya, kalau dalam bahasa perminyakan nih, bahasa perminyakan. Itu istilahnya crude oil, ya, crude oil, minyak mentah, Dan juga ada unsur-unsur tambahan selain hidrokarbon. Ya. Selain hidrokarbon, ada juga kandungan tambahan di dalam minyak bumi, yakni sulfur. Sulfur nih sifatnya ini, sifatnya tuh hobi nempel si sulfur nih.
Sulfur nih hobi nempel. Ya, cak kebanci-bancian dia itu sulfur nih. Hobi nempel. Di mana-mana nak nempel tuh lah si sulfur. Ya. Kemudian ada kandungan oksigen, ada kandungan nitrogen di dalam minyak bumi. Selain hidrokarbon, selain hidro dan karbon. Kemudian mengkarakterisasi petroleum. Tadi kalau batu bara ranking kan, ranking. Ya. Kalau batu bara tadi ranking ada antrasit. Apalagi? Bituminus Pak, subbituminus. Bituminus, subbituminus, lignit. Ya. Itu ranking Iya, Pak. batu bara. Didasarkan pada persentase karbon yang terkandung di dalamnya, ya, karbon di dalamnya. Sedangkan untuk minyak bumi itu kita karakterisasi, pengkarakterisasian. Bagaimana cara pengkarakterisasian minyak bumi? Ini bersamaannya, characterization factor. Characterization factor. Akar 3 true boiling point atau average boiling point. Ya. Average boiling point dibagi G SPGR. G itu SPGR. Characterization itu akar 3. Average boiling point. Average boiling point. Boiling point rata-rata. Ya. Jadi misalnya ini ada sebuah wadah, ya. Wadah ini isinya minyak bumi. Minyak bumi itu kompleks kandungannya, pona, ya. Nah, pona di dalamnya kan. Kandungan komponen di dalam minyak bumi itu kompleks. Kita didihkan. Ya. Selanjutnya akan ada proses penguapan. Ya, akan ada proses penguapan. Ditandai dengan proses penguapan. Kalau dia itu mendidih, ya. Mendidih. Kemudian bisa kita kelompokkan, ya. Misalnya yang mendidih paling awal kita wadahkan di sini hasil mendidih, hasil penguapan yang lebih awal kita wadahkan. Nah, wadahkan di sini. Kemudian bertambah lagi yang mendidih berikutnya kita wadahi lagi. Wadahi lagi. Jadi bertahap dia itu, bertahap penguapannya itu bertahap. Yang komponen paling ringan dia akan mendidih lebih awal, ya. Yang komponen ringan ataupun senyawa yang ikatannya lebih pendek, rantainya lebih pendek, itu mendidihnya akan lebih cepat, rantai pendek. Jadi semakin panjang rantai karbon, itu titik didihnya akan semakin tinggi. Ya. Semakin pendek rantai, ya semakin rendah, semakin mudah menguap. Jadi untuk mengidentifikasinya, ya pisah-pisahkan
di menit keberapa siapa yang menguap, ya. Bisa pisahkan seperti itu. Di waktu berikutnya siapa lagi yang menguap, gitu kan. Karena kalau di sini kita identifikasi di sini ya, di cairan itu kita identifikasi tidak bisa, ya. Kan campuran di sini, campuran dari pona, ya, parafin, olefin, napten. Bisa kita identifikasi dengan yang duluan menguap atau yang terakhiran menguap. Nah, itu bisa kita identifikasi berdasarkan proses penguapannya, gitu kan. Nah, jadi bisa terperoleh secara nilai rata-rata dari boiling point yang terjadi, ya. Karena multi komponen tadi, kompleks tadi, maka nilai rata-rata, ya. Nilai rata-rata. G itu apa G? G itu SPGR. Specific gravity. Apa itu specific gravity? Apa? Perbandingan antara density dari petroleum dibandingkan dengan density H2O. Pada temperatur harus sama. Apakah pada temperatur 18 derajat Celcius, ya. Apakah temperatur 20, apakah temperatur 25, ya. Harus sama intinya. Kamu ngukur density petrol di 18, density H2O di 18 juga. Tidak boleh beda. Karena apa? Nah, density itu apa? Density adalah perbandingan massa per volume, ya. Massa per volume. Benar kan? Ya, tak? Iya, Pak. Iya, Pak. Memperoleh density memakai alat apa? Pignometer, Pak. Pignometer. Di dalam pigno ini ada termometer, ya. Benar? Ada termometernya. Nah, biar standar, ya didinginkan di batu es misalnya. Ya, kita ingin memperoleh temperatur berapa? 15, gitu kan? 15 atau 18. Ya, dinginkan dulu. Asal sama, ya, asal sama. Karena temperatur akan mempengaruhi volume itu, ya. Karena temperatur akan mempengaruhi volume temperatur tersebut. Ya, pengaruhi volume. Ini akan berpengaruh terhadap volume. Ya, semakin tinggi temperaturnya, ya molekul-molekul akan mudah memuai. Proses pemuaian, ya kan? Misalnya levelnya di sini, volumenya di sini, di temperatur apa? 20, misalnya 20 derajat. Kalau di 30 bisa berubah levelnya ini, bisa berubah. Memuai dia, merenggang. Gitu ya. Apalagi lebih tinggi lagi temperaturnya, makanya harus sama temperatur, perlakuannya harus sama. Di 18. Nah, kalau ini standarnya di 60 Fahrenheit. 60 ini berapa? 18 bukan? 60 Fahrenheit. Ya. Atau 20 berapa? 25 Celcius.
Berapa? Sini 15,5. 15. Ya, tak apa. Jarang pula kita punya termometer Fahrenheit, ya. Jarang. Jadi tidak apa-apa piknometer ini 18 misalnya, tidak apa-apa. Ya. Karena sama-sama di 18, itu saja poinnya. Ya. Sama-sama di 18. Tidak pakai pikno juga bisa, ya. Pakai beker gelas misalnya. Nah, beker gelas. Tak pakai pikno misalnya, mana? Jangan kamu nak paksa. Ya. Intinya kan masukkan cairan, ya, masukkan cairan, timbang berat kosong, berat bersih, ya. Berat kosong, berat terisi, dapat berat bersih, nah. Berat kosong, berat terisi, dapat berat bersih, ya kan? Nah, terukur di beker berapa volumenya? Ya sudah, masa bervolume, dapatlah density. Jangan nak nampak datik pikno, Pak. Nah, pakai akal. Pakailah akal. Apapun, rotan pun jadi. Nah. Cuma itu tidak standar, ya. Tidak standar. Kayak dikebui oleh dosen kimia lab apa? KAD. Nah. Jangan kamu cerita ke dosen KAD. Kena marah saya. Gitu. John, sehat John? Iya, Pak. Sehat, Pak. Semakin apa? Semakin tinggi nilai K, semakin tinggi nilai K, characterization factor-nya, semakin bagus kualitasnya. Ya, semakin bagus kualitas dari petroleum. Karena banyak kandungan parafinnya. Parafinnya lebih banyak ketimbang aromatik. Ketimbang aromatik. Banyak parafin, kandungan parafinnya banyak. Ya. Artinya, ya, misal kita bisa lihat ya, ini disesuaikan nama tempat ya, stok atau apa, ketersediaan. Ini nama tempat, Middle Continent, Pennsylvania, nama tempat. Kalau di apa? Kalau di Indonesia ini ada namanya Minas. Nah, Minas itu wilayah Riau ya, wilayah Riau. Ada lagi apa lagi? Wilayah Prabu itu apa namanya? Jadi sesuaikan nama tempat, gitu. Sesuaikan nama tempat. Coba kita langsung dulu ya, langsung ke void. Ya dulu. Tadi characterization factor ya. Kemudian di minyak bumi juga dinilai
atau ada istilah API gravity. API gravity. Apa itu API gravity? American Petroleum Institute. Ya, API gravity. Sama dengan ada di mana tuh? 14, berapa? 5 dikurang 13,5. Kalau nggak salah, ini saya juga ada hafal nih. Halaman ini 346. Itu Pak, dalam kurung 1/1,5 per BJ tutup kurung min 131,5. Gimana kau nyari? Itu Pak, catatan pas pelajaran petroleum. Pas belajar apa? Petroleum Pak, sama Pak Sarul. Wes. Sudah belajar kamu. Minyak bumi. Iya Pak. Kita buka halaman ya, gas. Ada di sini. Iya. Iya. Derajat api adalah 141,5 per G. SPGR nih ya. SPGR. Dikurang 131,5. SPGR dihitung di temperatur 60 derajat Fahrenheit. Ya, SPGR itu density-nya, density dihitung di 60 derajat Fahrenheit. Balik lagi 346. Daunnya loncat. Ya. Derajat api. Kalau yang tadi ya sama ya, SPGR diukur di 60 derajat Fahrenheit. Cuma di kita jarang termometer Fahrenheit, jarang. Selanjutnya ini kurva ya, kurva untuk memperoleh apa? Ya banyak hal ya, berat molekul rata-rata ya, rata-rata. Nanti kita pelajari ini. Bagusnya ada contoh soal saja pakai grafik. Ini juga grafik. Oke, contoh soal saja. Berat molekul dari minyak bumi. Nah, pakai grafik dia. Memperoleh berat molekul rata-rata dari petroleum itu pakai grafik. Selanjutnya, critical property, kandungan hidrogen. Capacity, kapasitas panas.
karbon. Langsung saja kita contohkan cara memperoleh nilai-nilai tersebut. Ilustrasi 1. Nah, ya, ilustrasi 1. Minyak bumi itu punya API gravity 14,1. Derajat apinya 14,1. Viscosity-nya 150 Sebolfurol second di temperatur 122 Fahrenheit. Satuan viskositas yang kalian tahu. Viskositas. Viskositas satuannya apa yang kalian tahu? Ya. Kilogram per mol, Pak. Kilogram per mol, bukan BM. Viskositas. Viskositas. Ada sentisto. Ya, sentisto. Ini ada satuannya Sebolfurol. Cara mengukur viskositas kan pernah kalian pelajari tak? Ini misalnya ditaruh larutan di dalam ini ya. Di dalam ini ditaruh larutan. Ya, taruhlah petroleum ya ditaruh. Dijatuhkan kelereng misalnya. Jatuh. Saat di titik awal jalankan stopwatch ya, jalankan stopwatch sampai dia jatuh ya, ke dasar. Ya. Itulah kekentalannya, kekentalan. Sebolfurol second. Nah, second ini kan waktu ya. Tentukan characterization nilai K-nya, nilai K. Kemudian tentukan average boiling point-nya, boiling point, rata-rata dari petroleum tersebut. Kemudian tentukan kandungan hidrogennya, tentukan CP-nya, CP. Kemudian tentukan nilai kalornya, kemudian tentukan BM-nya. BM. Cukup dengan dua nilai ini saja artinya kan. Nilai derajat api dan viskositas. Maka beteret nilai yang bisa diperoleh. Ya. Itu ya. Nilai API itu butuh nilai density. Densitas. Butuh nilai densitas. Ya. Untuk memperoleh API ini ya. Karena rumus API ya tadi 1,5 ya, per G ya, sebagai R kurang 131,5. Jadi untuk memperoleh nilai SPGR butuh nilai densitas. Ya. Selanjutnya densitas dan viskositas. Maka bisa beteret nilai yang bisa diperoleh. Pakai grafik. Ya.
Pertama, kita konversi dulu ya. Conversion chart di appendix. 150 sabolfurol ini berapa senti stok? Berapa senti stok? 150 sabolfurol itu berapa senti stok? Lihat di appendix paling belakang ya. Ini saya catat dulu 353. Kalau di buku kalian tuh ada langsung bisa dilihat paling belakang. Appendix. Nah, ini ya. Temperatur konversi. Ini gravity konversi. Konversi satuan nih ya. Kemudian viscosity konversi. Nah, ini ya. Berapa nilainya tadi? 120 ya. Sabolfurol. Benar. Berapa sabolfurol? 150, Pak. 150 sabolfurol. Nah, ini kan sabolfurol itu kan. Nih. Ini kan sabolfurol ya. Ingin diganti konversi ke sentistok 150 ini. Nah, sudah selesai. 320 atau 330. Ya. Sentistok. Sentistok. Nah. Banyak lagi ya konversi yang lainnya. Oh, tinggal itulah. Temperatur, konversi, gravity, konversi. Derajat api ke SPGR. Nah, ini kan. Derajat api ke SPGR. Ini konversinya. Ya. Ini temperatur konversi. Kalau nggak pakai ini, nak. Iya, repot-repot nyari konversi temperatur. 32 tambah. Kurang atau tambah? 32. Nah, ya kan. Pakai saja ini. 353. Maka diperoleh sentistok 320. Characterization factor pakai grafik 64. Grafik 64. 14,1, 150, 130, 150, 320. Grafik 64. Grafik 64, 67, 66, 65, 64. Derajat apinya 14,1. Ya. 14. Derajat apinya 14. Kemudian viscosity-nya 320. Kurang lebih. Yang pertama tadi mau mencari apa tadi? Characterization factor. Benar kan? Benar, Pak. Nah, ini titik potongnya. Ya tinggal plot sejajar sumbu di bawahnya ya, sejajar sumbu. Sejajar garis di bawahnya. Nah, sekitar inilah. 11 poin. Nah, itu ya. Tengah 11,3 lah.
11,3. Kalau di Hogan berapa? 11 poin berapa? 11,35. Oh, nyisip dikit saya ya. Boleh lah. 11,35. Saya upload tadi 11,3. Jatuh ngeplotnya ya. Ngeplotnya itu. Average boiling point. Grafik 63. Grafik 64. Boleh. Boleh dua-duanya boleh. Ini grafik 65. Ini grafik 64. Tadi dia boleh pakai 63, boleh 64. Iya, Pak. Nah, 320. Nah, ini Al-Azan. Ini average boiling point nilainya. Caranya plot dengan apa? Garis sejajar di bawahnya. Sejajar di bawahnya. Nah, sekitar ini kan. Sejajar belum dengan ini? Sejajar belum? 880. 800. Oke, lanjut lagi ya. Azan. Oke. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak.